Langkahku diatur oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan pencinta embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di pagi ini dengan badan dan tubuh yang sehat, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi manusia-manusia yang tangguh di dalam segala hal, dalam setiap aspek kehidupan kita. Penatua Edward Sekeon akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Hingga sekali nanti aku. Mari Om, Tante, dan kakak-kakak sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang penuh sukacita kami datang mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terus bimbing kami lewat firman yang akan kami dengar, agar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih, jemaat Gemindo Nazaret. Kita bertemu lagi di dalam acara Embun Pagi Gereja Gemindo Nazaret hari ini 7 Februari tahun 2022. Dan mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Kitab 1 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15 berbunyi, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, istilah keluarga Allah sering dipakai Paulus di dalam surat-suratnya untuk menunjukkan bahwa setiap orang percaya ialah anggota keluarga Allah melalui iman kepada Kristus. Paulus juga sering memakai kata saudara-saudara ketika menyebutkan jemaatnya. Ini mau menggambarkan bahwa kita setiap orang yang percaya, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita otomatis menjadi suatu anggota perkumpulan yang akrab, yang digambarkan sebagai keluarga. Dan di dalam ayat yang sudah kita baca barusan, di dalam ayat 1 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-15, Paulus ingin menunjukkan bagaimana para anggota jemaat harus hidup sebagai keluarga Allah. Jemaat sebagai keluarga Allah adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini bukan mau menggambarkan bahwa tolak ukur kebenaran adalah jemaat, tetapi tolak ukur kebenaran itu adalah Allah sendiri. Lalu apa maksud Paulus dari perkataan ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus hendak mengingatkan kepada kita bahwa tugas jemaat atau gereja adalah untuk menyatakan kebenaran melalui kehidupan dan pelayanan setiap anggotanya. Jemaat harus memegang teguh kebenaran Injil Kristus dan menjunjung tinggi kebenaran agar dunia melihat terang Injil dan dapat melihat kebenaran Kristus di dalam kehidupan setiap anggotanya, setiap pelayan-pelayannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menjadi penopang bagi sesama jemaat Tuhan, yaitu kita harus bisa menguatkan sesama kita yang goyah, bukan menjerumuskannya. Membawa kembali jemaat yang jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan, untuk kembali kepada firman Tuhan dan persekutuan. Kita juga harus menjadi dasar kebenaran, yaitu bertindak dan berkehidupan berdasarkan akan firman Tuhan, bukan menyimpang dari firman Tuhan. Sehingga bila kehidupan kita berdasarkan akan firman Tuhan, sudah pasti kehidupan kita bisa menjadi teladan dan contoh kepada jemaat, di dalam jemaat ataupun di dalam masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melihat kehidupan gereja saat ini. Apakah gereja saat ini sudah menjunjung tinggi
kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan? Atau apakah gereja saat ini menjunjung tinggi kebenaran berdasarkan pemikiran sendiri? Atau apakah gereja Tuhan saat ini sudah bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ataukah apakah gereja saat ini bertindak dan bergerak berdasarkan kemauan sendiri? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga dapat melihat di dalam kehidupan kita bergereja berjemaat, apakah saat ini sering sekali terjadi persaingan, iri hati, sakit hati, egosentris, bahkan ketidakpedulian yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan. Jikalau jemaat benar-benar ingin hidup sebagai keluarga Allah, hidup berdasarkan akan firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya kehidupan kita sebagai jemaat akan menjadi kehidupan bergereja yang indah, yang saling mengasihi, saling menopang, saling menolong dan saling menopang berdasarkan akan firman Tuhan. Marilah kita wujudkan kehidupan bergereja sebagai keluarga Allah yang akrab, yang saling menopang, saling menolong, saling menopang berdasarkan akan firman Tuhan, agar dalam gereja kita terjadi persekutuan yang kuat, yang indah, yang tentunya berdasarkan akan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur karena Allah sudah begitu baik. Kau sudah menyertai kehidupan kami dari semalam kami sudah beristirahat, sehingga pagi hari ini Tuhan Kau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Bapa, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi firman Tuhan yang menguatkan, menjadi pedoman di dalam kami menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan kami Tuhan sebagai pribadi-pribadi boleh menjadi anggota keluarga Allah yang dapat menjadi penopang bagi sesama kami, menjadi penolong bagi sesama kami, bukan menjerumuskan. Terima kasih Bapa, mampukan kami selalu Tuhan untuk hidup selalu berdasarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syukur kami. Dan kami mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga